Politeknik Kaltara, Prodi D3 Keperawatan. Nah, jadi tujuan saya di sini adalah untuk melakukan penyuluhan kesehatan tentang hiperemesis gravidarum. Nah, sebelum itu ibu-ibu, di sini ibu-ibu tahu nggak apa itu hiperemesis gravidarum? Tidak. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskannya lebih teliti ya. Nah, jadi hiperemesis gravidarum itu adalah kondisi mual muntah yang berat dan berlebihan pada ibu hamil. Nah, keluhan ini tuh umumnya terjadi di usia kehamilan 6 sampai 12 minggu. Nah, itu bisa juga lebih awal. Nah, terus keluhan ini juga itu bisa berlanjut sampai 16 sampai 22 minggu. Nah, selanjutnya di sini ada penyebabnya. Penyebabnya itu yang pertama itu adalah faktor hormonal. Nah, yang dimana faktor hormonal itu adalah faktor yang diproduksi oleh plasenta, yaitu hormon HCG. Nah, selanjutnya adalah faktor genetik atau keturunan. Nah, jadi ibu-ibu, faktor genetik atau keturunan itu merupakan salah satu penyebab hiperemesis gravidarum. Nah, bisa dari orang tua, saudara. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga itu adalah makanan tertentu. Nah, pada hiperemesis gravidarum itu, pada ibu hamil itu ada makanan tertentu yang buat dia memperberat rasa mualnya. Nah, seperti makanan pedas, bau menyengat, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah faktor psikologis. Nah, jadi faktor fisiologis itu seperti cemas, stres, bahkan depresi. Nah, itu merupakan salah satu penyebab hiperemesis gravidarum. Nah, selanjutnya itu adalah bau menyengat. Nah, bau menyengat itu seperti bau-bau parfum, makanan pedas, bau dari makanan kayak bau-bau buah gitu, kayak bau-bau durian. Nah, selanjutnya di sini adapun tanda dan gejala hiperemesis gravidarum pada ibu hamil, yang pertama itu adalah mual dan muntah terus-menerus. Nah, jadi pada ibu hiperemesis gravidarum ini dia mengalami itu mual dan muntah yang sangat sering dan tidak terkontrol. Nah, yang kedua itu adalah lemah dan lemas. Nah, ini merupakan tanda gejala hiperemesis gravidarum. Nah, yang ketiga itu adalah berat badan turun. Nah, kenapa bisa berat badannya turun? Karena ini merupakan kayak faktornya tuh kayak tadi yang ibu hamil itu kayak kayak malas-malas makan gitu. Nah, selanjutnya adalah nyeri ulu hati. Nah, nyeri ulu hati ini karena yang dimana perut ibu hamil itu kan kosong karena rasa mual dan muntah terus-menerus tuh kan. Nah, jadi dia kayak malas untuk makan dan menimbulkan rasa nyeri di ulu hatinya. Dan yang kelima itu adalah sensitif terhadap bau. Nah, jadi pada ibu hamil itu kayak hiperemesis gravidarum itu sangat sensitif terhadap bau. Nah, jadi kayak bau makanan berminyak, berlemak, kayak asap itu juga. Nah, selanjutnya adalah jantung berdebar. Nah, jantung berdebar ini diakibatkan karena dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, selanjutnya itu adalah komplikasi ataupun dampak. Nah, jadi dampak pada hiperemesis gravidarum itu dampaknya itu pada ibu dan janin. Nah, jadi ibu-ibu, pada ibu itu dehidrasi berat. Nah, jadi dehidrasi berat ini terjadi karena ibu itu sering muntah, mual, sehingga kekurangan cairan. Yang kedua itu adalah gangguan ginjal. Nah, kenapa bisa gangguan ginjal? Karena yang pertama tadi dehidrasi berat. Jadi dehidrasi berat itu kayak tadi yang kekurangan cairan tadi. Nah, jadi itu kayak menyebabkan fungsi ginjalnya itu terganggu. Nah, selanjutnya itu adalah yang ketiga itu adalah kelemahan otot. Nah, yang dimana kelemahan otot ini disebabkan karena tubuh kekurangan nutrisi. Nah, yang keempat itu adalah malnutrisi.
Nah, di sini Ibu bisa lihat-lihat di sini ya, malnutrisi. Nah, malnutrisi itu adalah kekurangan nutrisi. Nah, kekurangan nutrisi ini karena tidak ada makanan yang masuk ke tubuh Ibu, sehingga ibu itu kayak kekurangan zat gizi. Nah, selanjutnya adalah ketidakseimbangan elektrolit. Nah, ketidakseimbangan elektrolit itu seperti natrium, kalium. Nah, selanjutnya yang keenam itu adalah penurunan berat badan usia. Nah, jadi ibu-ibu pada hiperemesis gravidarum itu karena tidak bisa makan dan minum yang baik. Nah, selanjutnya itu adalah komplikasi pada janin. Nah, komplikasi pada janin itu yang pertama itu adalah pertumbuhan terhambat. Nah, kenapa pertumbuhan terhambat? Karena yang dimana ibunya itu kekurangan nutrisi, jadi pada bayinya juga kekurangan nutrisi. Nah, yang kedua itu adalah kelahiran prematur. Nah, jadi kelahiran prematur itu sangat beresiko pada hiperemesis gravidarum. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga itu adalah lahir rendah. Nah, jadi ibu-ibu perawatan pada hiperemesis gravidarum itu yang pertama itu adalah istirahat yang cukup. Nah, pada ibu hamil yang mual muntah yang berat itu perlu istirahat yang cukup. Nah, yang kedua itu adalah makan sedikit tapi sering. Nah, kadang kan ada ibu hamil yang makan banyak kayak biar kenyang gitu. Nah, itu salah. Jadi di sini perawatannya tuh kayak makan sedikit tapi sering, kayak 2 sendok atau 3 sendok itu sudah cukup, tapi kayak jedanya tuh kayak 2 jam ataupun 1 jam. Nah, jadi yang ketiga itu adalah minum cairan sedikit demi sedikit, seperti yang saya jelaskan tadi, kayak makan sedikit tapi sering, begitu juga dengan minum. Dan yang keempat itu adalah mengurangi stres dan cemas. Nah, kadang ibu-ibu yang mual dan muntah itu kan kadang kayak stres, cemas, kayak kenapa nih kayak mual-mual terus gitu kan. Nah, terus yang kelima itu adalah mengurangi aktivitas berat. Nah, aktivitas berat itu kayak mengangkat-angkat yang berat, kayak mengangkat apa ya, kayak mengangkat galon, mengangkat meja, menggeser meja gitu. Terus tuh yang keenam itu adalah mengkonsumsi makanan tinggi protein. Nah, jadi protein ini membantu menjaga kekuatan tubuh. Nah, protein ini bisa didapat dari dada ayam, tahu, tempe, ataupun telur. Nah, yang ketujuh itu adalah hindari makanan berlemak, pedas, dan berbau tajam. Nah, selanjutnya di sini ada pengobatan. Nah, pengobatannya itu yang pertama itu dengan obat antiemetik. Nah, jadi ibu-ibu, obat antiemetik itu adalah obat untuk mengurangi rasa mual dan muntah pada ibu hiperemesis gravidarum. Nah, yang kedua itu adalah perawatan psikososial. Nah, jadi perawatan psikososial ini meliputi dukungan dari keluarga, terutama dari suami. Nah, yang ketiga itu adalah pemberian vitamin. Nah, yang pemberian vitamin ini bisa dari vitamin B1 maupun B6. Ini adalah pencegahan. Nah, jadi pencegahannya itu yang pertama itu adalah kontrol prakehamilan. Jadi kontrol prakehamilan ini seperti kayak kontrol sebelum hamil. Nah, yang dimana ini untuk memastikan kondisi ibu itu sehat atau tidak, kayak memastikan kondisi ibu ini kayak siap enggak dia hamil atau enggak. Nah, selanjutnya adalah deteksi dini. Nah, jadi deteksi dini ini adalah untuk kayak kita mengetahui hiperemesis gravidarum ada enggak sama kita atau enggak gitu. Terus tuh yang ketiga itu adalah kontrol kehamilan di puskesmas ataupun rumah sakit. Yang keempat itu adalah menerapkan strategi diet dan kebiasaan. Nah, menerapkan strategi diet tadi yang seperti saya jelaskan tadi, makan sedikit tapi sering. Dan untuk kebiasaannya kayak mengurangi makan pedas, menyengat, kayak makanan berlemak. Nah, selanjutnya di sini ada mitos maupun fakta.
Yang pertama itu adalah menghindari makanan akan menyembuhkan. Apanya itu? Menghindari makanan itu akan memperburuk dehidrasi. Selanjutnya adalah mitos. Mual dan muntah selalu dikaitkan karena hamil. Nah, di sini kan kayak kadang ibu-ibu gini, kayak kita kalau mual, kenapa kamu hamil gitu kan? Nah, itu kayak enggak gitu. Terus faktanya itu adalah kayak mual dan muntah bisa disebabkan oleh keracunan makanan, stres, ataupun mabuk perjalanan. Dan yang ketiga itu adalah perut kosong mencegah mual dan muntah. Nah, faktanya itu adalah perut kosong justru akan memperparah mual karena asam lambung meningkat. Nah, dan lebih baik makan dalam porsi kecil tapi sering, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, baik ibu-ibu, sampai di situ penjelasan saya. Di sini ibu-ibu mau ada yang bertanya? Tidak. Baik, jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang ibu-ibu berikan kepada saya untuk melakukan penyuluhan kesehatan hiperemesis gravidarum kepada ibu-ibu. Selamat malam dan terima kasih.